Sahabat pecinta Al-Quran, jangan membaca hukum bacaan izhar halqi dengan beberapa model ini karena tidak tepat. Sebelum kita bahas apa saja model-model bacaan yang dianggap tidak tepat, bagi Anda yang belum like, tekan tombol like-nya. Bagi Anda yang pendatang baru, silakan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video pembahasan berikutnya, karena Anda berada pada channel dan video yang tepat. Dan bagi Anda yang ingin menyelamatkan saudara kita dari bacaan-bacaan yang kurang berkualitas atau ingin menebar kebaikan syiar melalui Al-Quran, jangan lupa dan jangan malu untuk share video ini. Baik, kita bahas yang pertama, hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin yang pertama yakni izhar halqi. Izhar sendiri adalah secara istilah terjadi apabila ada nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 6 huruf. Adapun hurufnya yang pertama ialah hamzah. Ingat, ini bukan alif, karena di sini tertuliskan kepala huruf ain. Apabila ada huruf alif yang atasnya terdapat kepala huruf ain, maka itu ialah hamzah. Bagaimana jika tidak ada huruf atau kepala huruf ain tersebut? Dilihat, apabila alif tersebut berharokat, maka dihukumi sebagai hamzah. Apabila hanya sekedar tegak tanpa harokat dan fungsinya hanya sebagai mat atau pemanjang, maka itulah yang disebut dengan alif. Kita lanjutkan. Setelah hamzah, kemudian ha, ain, ha, ghain, dan kha. Untuk mempermudah dalam mengingatnya, yang pertama hamzah, kemudian urut ha, terus kha, ain, ghain, kemudian ha. Jadi huruf yang pertama dalam susunan huruf hijaiyah ialah hamzah, dan sebelum akhir atau pada urutan yang terakhir ada ha. Nah, di tengah-tengah ada huruf yang berurutan yakni ha, kha. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, kemudian ha. Nah, itu cara yang biasa kami sampaikan saat kami mengajar di lapangan. Secara bahasa, izhar sendiri bermakna jelas atau terang, sedangkan halqi kerongkongan. Maksudnya ialah huruf-huruf ini semuanya keluar dari kerongkongan. Terus cara membacanya harus jelas dan tidak boleh berdengung. Harus jelas, tidak boleh berdengung. Contoh, kufuwan ahad. Tanwin dalam hal ini fathatain bertemu dengan hamzah. Ini enggak ada tulisan kepala ainnya. Nah, kita harus paham konteksnya. Yang dibahas ialah huruf alif ini yang ada harokatnya, maka dihukumi hamzah. Dibaca kufuwan ahad. Caranya harus jelas dan tidak boleh berdengung. Jadi jangan membaca disertai dengung. Kufuwan ahad. Ini tidak tepat. Contoh kedua, man khaffat. Nun sukun bertemu kha, dibaca jelas. Man khaffat, jangan berdengung. Man khaffat, jangan pula dihentakkan. Man khaffat, yang demikian kurang sempurna. Kenapa? Karena menyelisih sifat daripada huruf nun, yakni bainiyah atau tawassut. Apabila kita membaca dengan menghentakkan, maka sifat bainiyahnya hilang menjadi sifat syiddah nantinya. Jadi man khaffat, bukan man khaffat. Sama ini juga qauman
qauman ghairakum juga kurang sempurna. Yang tepat ialah qauman ghairakum, baca jelas tanpa dihentakkan dan tidak didengungkan. Ini min haitsu, nun sukun bertemu hak. Cara membacanya jangan pula disamarkan, min haitsu, yang demikian jelas tidak dibenarkan karena izhar dibaca jelas. Khuluqin azim, kasraten bertemu dengan ain. Lakumul anhar, nun sukun bertemu dengan hak. Kesimpulannya bacanya dengan jelas dan tidak boleh berdengung. Jangan dibaca dengan dengung, jangan dibaca dengan samar, jangan pula dibaca dengan dihentakkan. Nah, semoga keterangan ini bermanfaat. Dukung terus dengan tekan tombol like-nya. Bagi Anda yang belum subscribe, mari bersama-sama kita dukung channel ini agar makin banyak yang belajar Al-Quran dengan tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan sungkan-sungkan dan jangan malu untuk share video ini. Mari bersama kita selamatkan bacaan saudara-saudara kita dari bacaan yang kurang tepat. Semoga menjadi amal jariah kita semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.